Baik, kita mulai rapat rutin kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang indah ini ya. Dalam rangka kita melaksanakan rapat rutin P2 Pos wilayah Jatabek, yang pada hari ini kita akan membahas berbagai hal, diantaranya tentang progres persiapan usulan sumbangan pendidikan. Itu yang pertama. Yang keduanya nanti mungkin kita akan membahas juga tentang progres tentang FDU sebagaimana sudah disampaikan ke seluruh cabang ya oleh Dappan Pos, oleh kedua pos pusat, bahwa itu harus segera diselesaikan dan dikirimkan ke pusat, ke Dappan Pos melalui kedua pos pusat ya. Dan kalau ini tidak dipenuhi target waktunya, nanti dikhawatirkan katanya terhitung 1 November di stop pembayaran NT. Jadi kita harus wanti-wanti kepada para anggota kita ya, jangan sampai karena keteledoran dan kelalaian kita di stop pembayaran. Kemudian yang ketiga itu kita menindaklanjuti juga bahwa beberapa waktu yang lalu Pak Rohman dari P2 Pos Pusat telah merilis laporan online ya. Kemarin itu laporan online itu diminta kita melaporkan struktur organisasi P2 Pos dan siapa personil yang ada di masing-masing cabang dan wilayah. Oleh sebab itu kita juga harus betul-betul mempersiapkan diri, dan menurut hemat saya ini memang perlu kita persiapkan, karena ke depan itu bukan saja masalah personil struktur organisasi yang diminta, tapi mungkin dari laporan kas, laporan keuangan ya. Ini bukan dalam rangka untuk mengawasi, enggak juga ya, untuk ini layaknya suatu organisasi yang kita sekarang sudah memanfaatkan teknologi ya, otomatis kita juga harus mempersiapkan diri untuk hal-hal yang berkaitan dengan laporan-laporan penting seperti laporan keuangan dan lain sebagainya. Walaupun jumlahnya nggak seberapa ya, tapi kita perlu. Ya, sebab itu kita perlu mempersiapkan diri. Yang selanjutnya nanti mungkin kita akan mendiskusikan juga di dalam grup nasional maupun dari seluruh cabang itu kan kita membaca sendiri bahwa ramai ada yang mendiskusikan untuk mengadakan munas atau munaslup gitu ya. Nah itu mungkin pandangan kita masing-masing seperti apa. Dan juga ada juga yang menginformasikan ke saya bahwa Pak, gimana tindak lanjut KD21 ini? Iya kan? Apakah sudah diatasi secara permanen? Artinya keputusan pembayaran kembali dan lain sebagainya ini apakah sudah permanen
atau jangan-jangan ini akan berubah lagi kan gitu. Nah, itu juga harus kita sikapi. Saya kemarin ditanya seperti itu, saya bilang kalau masalah Munaslup, mereka masih menginginkan, ada aja yang masih menginginkan Pak Sugianto masih balik lagi ya jadi ketua umum. Tapi dari beberapa informasi yang saya terima bahwa Pak Sugianto ini kelihatannya nggak bersedia lagi kan, nggak bersedia lagi untuk menjabat sebagai ketua. Nah kemudian kita berpikir PLT ini sampai kapan, apa harus didorong ke Munaslup untuk menetapkan siapa yang betul-betul definitif ya. Nah itu macam-macam kan pendapat, iya kan, macam-macam pendapat. Mungkin berbeda-beda. Kalau saya mari Pak Amir silakan. Kalau saya ditanya seperti itu, saya berpikir yang penting yang akan menjabat itu mampu nggak, iya kan? Qualified apa nggak ada? Punya visi misi dan keberanian untuk memperjuangkan masalah-masalah yang ada di P24. Ya termasuk diantaranya yang berkaitan dengan memperjuangkan atau mengawal KD21 itu. Jangan sampai nanti kita memilih orang lain atau satu personil, tapi justru kemampuan dan lain sebagainya kurang dengan kondisi sekarang. Kalau ada yang lebih bagus, ya mangga kita dorong kan untuk, tapi munculkan dulu kalau menurut saya ya, siapa personilnya, yang jangan sekedar untuk melengkapi ada Munas atau Munaslup aja. Nah, seperti itu. Nah kalau menurut saya pusat. Dan tanggal 15 itu sudah masuk, sudah diterima oleh P2 Pos Pusat gitu. Jangan sampai telat. Dan ini dari alokasi anggaran ya yang kita terima jatah back sama seperti tahun lalu sebesar Rp24.500.000 untuk 7 cabang P2POM. Nah kita mengharapkan ya ini terserap semua kan, terserap semua, lumayan untuk membantu para pensiunan yang masih memiliki putra putri yang masih bersekolah atau menjalani pendidikan dari SD maupun sampai ke universitas. Lumayan walaupun bantuannya nggak seberapa gitu ya. Yang penting ada kepedulian Pak ya. Iya, ada kepeduliannya. Ya. Pak Ketua, jadi lokasi kan udah selesai nih, hari ini udah saya bawa sekalian di sini Pak. Boleh Pak. Ini yang sudah lengkap ini dari Jakarta Selatan, dari kita, dari Pak Ibrahim ya, dari Tangerang, kemudian Yusul Bekasi. Kalau nggak salah Jakarta Selatan per jutaan ya Bu ya? Iya, 4,5 juta untuk 14. Dan sekarang tuh banyak salah. Pak. Tapi mungkin tulis aja nggak apa-apa. Nggak berkasnya? Lampiran Belum ada makanya. Nanti kata Pak Haji itu nanti kirim katanya kemarin. Oh iya. Ini ambil aja. Oke, ini untuk sementara ya. Sementara. Bola. Nanti jadi bisa kayak gini. Iya, Tinggal ganti nama. bagus itu.
Kalau bisa pinjemin itunya, flash disknya. Jadi tinggal ngopi. Nanti aja dikirim. Susu aja jangan. Susu ya. Tapi susu lah. Baik, mungkin ada masukan tentang ini sundik ya. Nanti begini, ada yang usul begini ya, misalkan Jakarta Selatan itu alokasi sesuai dengan anggarannya, misalkan 3,5 juta gitu ya Bu ya. Misalkan. Sementara misal ini ya, sementara yang ngajukan itu setelah total lebih dari 4 juta misalnya. Ada yang berpendapat, Pak, kita penuhi semua tapi jumlahnya dikurangi, dibagi rata. Bagi rata. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian gimana itu kalau seperti itu? Biasanya kalau kami kan memang dapatnya berapa ya dari pusat, itu akan kami bagi rata Pak. Jadi nggak ada yang maksudnya yang sudah mengajukan itu dapat semua gitu loh. Misalnya harus dapat 300 ya 300 semua gitu. Jadi yang mungkin dikurangi dari yang ini ya yang kuliah ya. Kuliah itu kan dapatnya 400 gitu. Atau nanti yang SD SMP aja dikurangi gitu ya untuk masuk ke yang kuliah gitu loh Pak. Yang mungkin biayanya udah besar gitu Pak. Maksudnya begini Pak Ketua, sebenarnya sama ya kayak kita ya. Jadi yang itu untuk ketua cabang masing-masing, yang penting yang mengajukan itu semua dapat itu Pak. Kayak dikasih mengajukan 13 orang, jumlah sekian, namanya dari sini dapatnya sekian, ya kita yang mengatur ya. Nanti kita yang mengatur dapatnya berapa gitu. Jadi supaya Jangan kecewa gitu Pak. Udah mengajukan, udah ke sekolah gitu kan. Terus keduanya, data ini jangan sampai bocor kepada anggota. Karena apa? Dia merasa sebagai mahasiswa haknya 400 kok kenapa dibaginya di segini? Kalau kami karena ini Pak, kami jelaskan karena kuotanya terbatas gitu loh. Kita sudah mendapatkan mensyukuri, jadi kita bagi sama. Tapi mau mengerti kok Pak, kalau nanti nggak ada masalah kok. jadi tidak ada yang bel-belan loh. Dibuka aja nggak Kenapa apa-apa. dikurangi gitu, jadi kita jelaskan. Kita nggak akan begitu mengenalkan sambil berapa sih? Iya, kesalahan pengarahan. Nggak ada apa-apa. Ya mudah-mudahan sih full ya Pak gitu. Ya, benar. Jangan sampai ada kesan seolah kita ngotot. Jadi memang harus disosialisasikan. Karena dari panduan dari pusat itu universitas 400, terus yang SMA, SMP 300, SMA aja, SMP dengan SD 200. Kemudian satu lagi ya, bahwa saya mengharapkan setelah pembayaran nanti dokumennya kita simpan, karena suatu waktu, karena ini kan dana TJSL PT Pos Indonesia, bukti pembayarannya mungkin suatu waktu diminta oleh PT Pos sebagai pertanggungjawaban. Ya. Di kopi ya Pak. Ya jadi Iya, memang yang menerima harus tanda tangan Pak. Iya. Ya kan di daftarnya. Jadi dibikin daftar lagi ya. Udah biasa itu. Iya. Biasa itu. Iya, jadi tanda tangan. Udah tahu terimanya berapa gitu kan. Ya. Kemudian ada satu lagi ya, bahwa yang menerima bantuan ini pensiunan yang anggota P2 Pos. Karena sekarang pensiunan pos ada yang tidak jadi anggota kan? Iya. Oh iya. Yang pensiun dini pensiun dini. APS gitu ya. Iya. Yang APS itu. Ya. Jadi kalau yang Pokoknya ada nontonnya gitu Pak ya. iya, Iya. Yang kalau yang sudah ngambil karena habis. ada beberapa yang telepon ya, saya tanya Bapak itu nggak anggota P2 Pos? Bukan Pak, karena saya pensiun dini gitu. Itu nggak
berhak ya, Sarapan. nggak bisa. Dan kita pun tidak bisa ngambil iurannya ya. Karena organisasi kita menghandle anggota yang kedua pos Iya. kan. Apalagi jadi anggotanya langsung ya, aktif ya. Iya. Iya, iya. Jadi itu yang harus diwanti-wanti, jangan sampai kita salah bayar ya. Iya. Artinya kita membayarkan kepada pensiunan pos, tapi dia bukan anggota gitu. Yang mereka dari tahun kemarin juga Jakarta Center cuma 10 orang ya Pak, 8. Iya. Pada saya di semua di grup saya share loh Pak, semua paguyuban dari DPR, Jakarta Lintas, Berarti udah terus Udah mereka mungkin udah pada Iya, selesai, udah tanggungan. Jadi saya takutnya nanti dibilang kok ada ini nggak dikasih tahu. Nah, itu yang Penting harus saya kasih diajarkan. pemberitahuan aja gitu. Memang tahun lalu saya ingat waktu permohonannya agak sempit ya. Iya, mendadak. Dibanding tahun ini. Tahun ini agak longgar ya. Kalau tahun lalu hanya berapa? Banyak agak banyak kan ya Pak. Hanya dikasih seminggu apa 10 hari seperti itu ya. Itu agak banyak kan yang terima. Itu tahun lalu. Sama minta ini Pak Ketua, saya menyampaikan gimana, ini kan ada yang satu orang mengajukan 2. Pak Heri Bulwadi kan anak di SD 2. Nah, Itu dapatnya 1 apa 2 saya belum. Satu. Padahal saya nggak ngajukan 2, ajukan aja lah saya bilang. Saya mau ngomongin langsung nih, makanya ntar saya dulu dari sini dulu. Yang vokal sekali, Satu makanya Pak. saya ini dulu. Ya. Karena kayak sekarang kalau ntar memang dapatnya berapa, yang penting saya bisa bagi rata semua aja. 13 orang itu kasih ya. Satu ya Pak Hidayat itu kan biar semua dapat. Jadi Satu aja. iya, satu kapal tuh satu. Bergantian, kalau saya gitu. iya. Yang tahun ini tidak dapat, tahun depan kita buatkan gitu. Jadi kita Jadi kalau Dia Sri Muda ya. saya lihat dari arahan pusat ya, bahwa keputusan diterima atau tidak itu kewenangan penuh dari ketua cabang. Ketua cabang. Iya. Mau di Bagi dua rata. ACC 1, mau ACC 2, itu ketua cabang yang berhak untuk memutuskan. Itu. Anu Pak Ketua, Ya, kira-kira dari data yang masuk untuk semua pengajuan sumber ini, apakah kuota itu bisa mencukupi atau lebih dari kuotanya gitu? nah, Seluruh ini, kalau memang bisa mencukupi, artinya ya ini semua gitu kan? iya betul. Kuotanya cukupi, kalau nggak ada itu bagaimana ini? Betul Pak. Nah, terima kasih Pak masukannya. Memang betul dari alokasi anggaran yang tersedia ya distribusikan ke seluruh cabang. Kalau berkaca dengan tahun lalu ya berkisar segitu. Jakarta Selatan berapa tahun lalu? 3,5 juta kalau nggak salah ya? Atau 4 juta? Nah, jadi kita itu sesuaikan dengan itu. Kalau misalnya Jakarta Barat itu kan sampai kemarin saya lihat baru 2 orang yang itu ngajukan ya. Saya bilang kalau seandainya Jakarta Barat hanya 2 orang yang ngajukan, nanti sisa anggarannya akan dialokasikan ke cabang lain. Gitu. Artinya masa kita nggak terserap orang yang ngajukan banyak ya Pak ya. Jadi akan kita alokasikan atau kita distribusikan kepada cabang-cabang yang pesertanya banyak. Tapi sampai sekarang masih belum semua cabang Pak yang baru ini Jakarta Selatan, Tangerang, Bekasi baru 3 aja.
yang lengkap maksudnya Pak ya. Jadi mudah-mudahan untuk Jakarta Utara daftarnya mah udah ada, ya didukung dengan berkasnya. Nanti saya sampaikan tadi. Iya Pak, segera dikirimkan. Ya. Suwario. Maju aja dari kampung dulu. Ya. Nah sekarang saya tanya Bu Ita, ini dari seluruh berkas, Pak Ibrahim, Pak Jamal juga sudah dicek ya, udah periksa ya, Sudah. semua udah artinya memenuhi syarat sesuai dengan itu ya. Kalau kita memenuhi syarat, udah kita lakukan, tinggal nunggu yang lain. Mudah-mudahan semua itu bisa kita lakukan. Tapi ada juga yang tahun lalu Bu ya, tahun lalu setelah didistribusikan ya, sesuai dengan alokasinya, Jakarta Barat itu kurang. Ya, Jakarta Barat itu alokasinya karena dia telat waktu itu ya, tinggal Jakarta Barat. Setelah kita bagi semua ke seluruh cabang, Jakarta Barat hanya dapat 1 juta sekian. Kemudian yang mengajukan itu banyak juga 3 jutaan gitu. Iya. Waktu itu saya topokin dari wilayah. Oh, akhirnya seperti itu ya Pak. Iya, artinya kalau seandainya ada cabang yang keuangannya bagus dan bisa nombokin, ya bisa bisa bantu memenuhi itu. Jadi saya artinya siap kalau ada yang betul-betul namanya sedikit lah ya, namanya gede banget ya. Kalau kekurangan sedikit saya siap dari kas wilayah bisa dialokasikan. Artinya demi anggota kita ya, jangan sampai mereka kecewa kan gitu. Ini juga ada masukan dari kami di belakang Pak, bagaimana supaya mungkin tidak semua masuk uang ya Pak, gitu loh. Seperti pensiun janda itu kan dia nggak masuk grup kan Pak, gitu kan. Nah itu kita cari Pak, gitu. Ada nggak anak yang masih kuliah, ya itu kita minta bantuan pada juru bayar sehingga bisa terkumpul anak-anak yang masih sekolah Pak, gitu loh. Ada mungkin yang memang tidak mendengar bahwa ada sundik gitu loh Pak. Oh betul. Dari misalnya dari selatan 500 sekian gitu Pak. Nggak semua mendengar kalau ada bantuan sundik. Ya, Nah, jadi kami minta bantuan dari juru bayar untuk mendata Pak. Gitu. Kita cari gitu ya anak yang masih sekolah gitu kan. Proaktif gitu ya. Nah itu. Jadi makanya akan dapatlah jumlah anak yang masih sekolah itu Pak. Kalau kita hanya menawarkan di grup, itu sulit Pak. Tapi nanti kalau udah terdengar, kok saya nggak denger ya, kok saya nggak dapat ya. Nah itu kalau sudah ada pembayaran biasanya seperti itu gitu. Tapi kalau ada bantuan dari juru bayar Pak untuk melihat pensiunan yang masih punya anak kuliah, masih sekolah, itu bisa Pak gitu. Ya, jadi kita bantuan seperti itu. Gimana Pak Ridwan? Tanggapannya gimana Pak Ridwan? Ya bagus, proaktif itu. Ibu Ita itu mencari pensiunan yang tidak tercover di dokumen resmi Bu ya. Jadi mencari keluar usul. Jadi maaf ya kalau mungkin Bekasi ya, waktu Pak Hidayat ngasih informasi mau ada sumbangan pendidikan gitu ya. Saya itu langsung saya share-nya langsung ke bagian juru bayar. Jadi Pak Hidayat langsung saya ke juru bayar. Karena juru bayar Bu Tika tuh sama saya udah ini. Jadi yang mendata itu juru bayar data baru ngasih tahu ke saya. Memang ini orang-orangnya yang ini. Jadi memang yang lebih tahu persis juru bayar. Jadi karena juru bayar orang yang ngambil pensiun, saya ini konsep lagi, itu Mbak Tika ada 13 bagaimana ya? Bikin dia
saya kalau saya tanda tanganin memang ya juru bayar harus Minta kerjasama sama dulu. juru bayar yang tahu gitu. Pensiunannya ada berapa banyak, mana yang masih sekolah, anak ibunya siapa, anak bapak siapa, itu juru bayar. Yang malah yang diutamakan juru bayar itu yang janda. Nah, janda pensiun. Dari anak yang ibunya janda. Ada yang gajinya juga, Iya. SMP-nya kecil, yang perlu bantuan, nah itu yang kita pilih. Harus itu Bu. Kerjasama dengan juru bayar. Harus. Makanya kita selalu ini banyak ini karena kami minta bantuan juru bayar untuk cari gitu loh pegawai yang masih anak-anak sekolah gitu. Untuk di grup ya semua masuk grup. Gak semua juga. Mengenai persyaratan untuk yang masih kuliah atau sekolah itu kan surat keterangan dari sekolah atau keterangan dari sekolah. Ya. Apa bisa ya dia hanya punya kwitansi pembayaran tapi atas nama dia semester sekian. Ya. Bisa itu kan? Karena ada stempel itu, ada stempel kampusnya biasanya. Ada stempel di kampusnya. Ada. Ya. Iya. Jadi begini Pak, kalau menurut saya bahwa kita wajib meyakinkan bahwa yang bersangkutan betul-betul masih kuliah. sekolah. Ya. Kalau itu sudah terpenuhi, artinya suatu ketika ada ditutup segala macam ya, dikembalikan kan ada alasan kita ya. Dan yang bersangkutan mengajukan itu bahwa dia ya kan anaknya masih sekolah. Iya. Nah keputusannya silakan ketua cabang yang memutuskan. Itu hak dari ketua cabang untuk memutuskan. Kuat nggak ininya Pak? Ya. Kalau ada pertanyaan kita buat tanggung jawabnya gitu. Iya. Oke, Mas. Termasuk dulu ya. Kuliah S2, S3. Saya rasa sulit nggak jadi masalah ketua. Iya. Nggak terkecuali umur ya, usia ya. Nah, itu kembali lagi tuh kalau usia sudah di luar tanggungan. Iya, dia tinggal ngambil S2, S3 gitu. Ya kalau yang di luar tanggungan mungkin nggak bisa ya Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh iya. Maksimum Iya. 25 kan? S2, S3 tuh kan udah lebih dari Iya. Itu sih sudah ada sponsor. S1 lah. Itu udah maksimal untuk bantu. Dulu kan bayar sendiri kan. STLR. Lu belum segitu kan dulu. Iya. Kalau yang kwitansi pembayaran negara gimana tuh Pak? Kita pembayaran apa? Ya ada kuliah nih gitu. Enggak, itu surat keterangan dari ini aja tempat kuliahnya aja juga. Enggak ada kwitansi. Kalau namanya mau nggak kuliah maka itu kwitansi pembayaran maka orang baru mau masuk kuliah. Oh, ada yang beda. Ada. Jadi kita sepakati ya bahwa permohonan atau usulan masuk itu ke cabang itu tanggal 5 ya. Sampai tanggal ke wilayah tanggal 10 September. Tanggal 10 September terakhir ya Pak? Ya, udah sampai di ini di wilayah. Oh, Tangerang udah ditutup Pak. Iya, tanggal 5 berkasnya itu udah masuk di cabang. Cabang mengirimkan tanggal 5 itu ke wilayah. terakhir tanggal 10. Tanggal 10 karena tanggal 15 harus sudah nyampe di pusat ya. pusat. Jadi saya harus kompilasi ya, kirimkan ke pusat. Pokoknya tanggal 4 saya dapat. Ya. Ini sulit. Jadi nggak bolak-balik. Pak kalau dulu kan kita didistribusikan uangnya cash ya Pak ya? Iya. Rapat. Heeh. Tapi di surat itu harus melalui store ke pospay gimana sih Pak? Ya, kalau menurut saya memang harus transaksi harus melalui pospay ya Pak. Oh sesuai surat itu aja Pak ya? Iya.
Dan kita sebagai orang pos harus punya rekening Postpay. Dan supaya bisa ditelusuri, termasuk dana-dana alokasi dari pusat ya, itu harus itu sedapat mungkin melalui Postpay. Kecuali kalau kita donasi ya. Lebih aman kan Pak kalau di transfer gitu kan? Iya. Wita, saya mau tanya, waktu Bu Greta CS menginisiasi donasi untuk KSPI segala macam, Itu pingsan. KSP untuk cendera mata Pak. itu ada laporan terkumpul berapa totalnya? Saya Karena tanggal 10 sudah harus masuk ke wilayah meneruskan ke pusat. Pusat harus nyampe tanggal 15 bulan September. Di sini tanggal 10 kan? Iya, di wilayah tanggal 10. Kemudian kembali lagi yang berhak menetapkan ini diterima atau tidak ketua cabang ya, termasuk meneliti persyaratan-persyaratannya. Sekali lagi saya ingatkan jangan sampai pensiunan pos yang bukan anggota P2 pos itu enggak disetujui, nggak dapat datang. Sangat saing gitu ya. Iya. Kalau dia anggota P2 pos ya Pensiun putus termasuk nggak dapat. termasuk pensiun Ya. putus. Terus tadi Pak kita udah berdiskusi gimana kalau jumlahnya misalnya 15 orang, terus yang alokasinya nggak cukup, mau diturunkan sama rata. Kalau saya serahkan ke ketua cabang aja. Beda kalau Artinya mau dibagi seperti kata Bu Ita tadi, diratakan, nggak apa-apa. Yang penting bukti kita menyerahkan nanti itu harus disimpan sebagai dokumen karena akan sewaktu itu akan diperiksa oleh PT Pos, karena itu bantuan dari PT Pos. biasa ya. Ya. Saya rasa itu dari tahun kemarin Pak Hidayat sudah Bekasi Selatan sudah dilaksanakan sama, Ya. jadi nggak ada problem dan itu tetap disimpan di arsip. Sewaktu-waktu ada Iya. PT Pos minta bukti pembayarannya ke anggota yang menerima udah ada kan gitu. Ya. Tapi kalau masalah dari Pak Hidayat mau Bekasi mengajukan sekian, dapatnya sekian, ya sama kayak dengan Bu Ida. Jadi saya tidak ada istilahnya yang udah mengajukan nggak dapat, semua dapat. Kuotanya berapa? 24.500.000 seluruh wilayah. 24.500.000. Baru masuk bulan. Tahun lalu udah berapa ya? Tapi kalau kita ngambil kebijakan yang berbeda dengan surat edaran itu, sosialisasikan dulu gitu ya. Jangan sampai ada kesan kita motong. yang kita dapat. Yang masuk. Oh yang belum masuk. Yang belum masuk. Tiga cabang. Iya. Baru 3 cabang ya Pak Ketua. Jumlahnya misalnya. Pak Ketua, Ya, baru 3 cabang ya. baru 3 cabang ya. Jumlahnya udah berapa uang itu? Berapa Heeh. totalnya udah berapa gitu Pak? Kuotanya. Jadi kan tinggal 4 cabang lagi. Iya. Dari Bu Ita 4 juta. Pak Jamal berapa tuh? 3 juta sekian ya gitu. Dari Tangerang Utara berapa tuh? 3 juta. 31. 3 juta. Ya, 3 3 juta. juta. Utara 31. Tangerang 31. Ya. Iya, artinya Kayaknya sih Pak Ketua nggak nambah kayaknya sih. Nambah. Saya nambah. Saya berbeda. ya mudah-mudahan aja Pak, mudah-mudahan mencukupi gitu ya. Makanya saya bilang kalau ada 7 cabang ya. kekurangan sedikit, saya siap tambah dari kas wilayah. Alhamdulillah, Bapak Ibu itu kalau bilang tiap senulang Pak ya.
Bu Ita. Oh iya. Tolong Bu Ita. Ngomongin aja Pak. Absen dulu ya. Enggak ini apa? Oh, Tanggal berapa? ini absen. Bukan. Oh, bukan. Bu Ita berapa Bu Ita? Itunya kuotanya? Total ini semuanya Iya. untuk 14 anak 4.500.000. 4.500.000. Kalau Bekasi Pak Jamal? Ada dulu udah di Pak Hidayat. Ada juga paling sekitar 3 jutaan Pak. Iya. Pak, tidak juga paling sekitar 3 jutaan. 3 juta ya, 800 ya? Kamu Pokoknya sekitar segitulah kayak kemarin. Ya betul. Cuma 8 orangnya. Ya betul. 10. 8 juta per tidak. 3 juta 800. Kita tidak masukkan surat nikah. CKS. Sate ulun masuk ke? Udah? Belum. Ini tadi malam baru saya ini aja. Oh iya. Jakarta Barat belum. Lihat tadi banyak ini untuk tahun ini banyak. TKU belum ya? Udah. Berapa Pak? 31. Berkasnya belum tapi belum. Berkasnya belum ya, tapi itu udah rekap Ya. itu. Rekamnya udah masuk ya? Udah masuk. Anggaran 31. Berkasnya ketuanya di daerah dari kampung. Oh, gitu. Makanya kayak kemarin Pak, saya wakilnya. CKB nggak ada ya? Ajul. Jika itu belum Pak, belum. Saya pantau kemarin belum. Sudah satu bulan yang Kalau misalnya secara administrasi dia masuk sebetulnya Jakarta Timur. Enggak, udah selesai pulang. Tapi yang bersangkutan ambil pensiunnya di DKU. Sumbangan Itu gimana itu? Ini kayaknya memang rancu banget ini adanya Timur karena Kan udah dibuka. konsisten. Pada saat demo belum begitu juga. Di Jakarta Utara waktu di Bandung bagi-bagi uang. Sundekan ini. Sementara di Timur kita Sundekan hanya masih menyerahkan Sumbo. tolak. enggak kalau dia sudah pindah ke utara, biar dia ngajukan ke utara. Nah itu kemarin saya telepon Enggak, saya mau ke Pak. tapi tetap katanya masuk. Jadi pengalaman yang aku dapat Teman saya 12.600 juga udah agak sulit nih Pak dan tapi sebentar ini pensiunnya di utara. sebelum kali Di utara ada seperti ini muncul kenapa diserahkan ke dia utara? udah Saya bilang, bayar. katanya nggak salah. Ada daftarnya di situ. Nama itu. Ya kalau rancu gitu. Koordinasi dengan Pak Mario. Nggak ada. Oke, jadi masalah Sumbi udah clear. Udah selesai sekarang langsung ini aja Pak. CKB berapa? Jika belum. Langsung ke FDU sama Sumduk Pak. Ya, Sumbangan juga. FDU dulu. FDU Iya. itu FDU penting itu. ada banyak pertanyaan. Ini harus ditandatangani RT RW enggak? Nah itu. Makanya kemarin gini Pak, maaf ya. Sebetulnya RT RW apa maksudnya? RT juga nggak dijadikan Mengetahui Pak. mengetahui juga gini, apa sih ini Pak? Nanya. Sebetulnya saya cuma usulan aja. Sebetulnya kalau yang lebih tahu persis itu ketua cabang. Ya. Nggak usah pakai RT RW, ketua cabang yang tangannya. Betul. Ketua cabang, RT RW saya nanya RT itu untuk apa nih Pak? Nggak ada RT RW, nggak ada hubungannya sebetulnya. Ya. Ketua cabang yang lebih tahu pemain Pak Parno, anggota saya tahu Pak Parno. Bukan juga banyak para pensiunan PNS ketika mengajukan itu RT RW itu mengetahui. Bukan PNS. Iya. Ini juga FDU ini belum ada 2 tahun udah keluar lagi semua. Kemarin baru validasi. Makanya juru bayar sampai Pak Jamal kok ini kemarin udah keluar lagi. Keluarnya barengan pas lagi ada rapel lagi. Ya ini usulan aja, masukan aja kalau bisa mendingan kosong aja dari sana Pak. Ya. Kasihan saya satu hari tuh misain huruf abjad sampai A sampai Z gitu. Ya kalau orang datang kan langsung mana punya saya? Kan dari Dapen Pos langsung global Pak, nggak dipisahin A B C D enggak. Iya. Kita misahin sendiri 365. Enggak, sekarang saya buka Pak Jamal udah berbentuk. diketik ya? Udah form. Namanya udah ada. Udah Sekarang semua. aja. Iya dari sana udah keluar, kan orang datang punya saya mana Pak? Kan kita harus nyariin dulu Pak. Ya, ya. Kalau kosong dulu kan tinggal ngasihkan aja. Sekarang si form kok bentuknya. Oh udah terima beres ya? Tinggal tekan aja. Iya tinggal enggak form bentuk formulir. Jadi kita tinggal isi. Setelah diisi diserahkan ke itu. Kalau yang sekarang udah diisi dari Udah diisi. awal. Enggak. Enggak, udah isi. Bilangin Bapak ketika langsung kasih
ada Saya tadi foto baru aja, ngambil, lama aja. tapi masih ada kosong-kosong gitu, cuma nama Kan doang. gini, sekarang itu transfer digital. Sekarang Gitu ya. dibagikan Itu Pak. Pantesan ditanya itu Cuma- Itu lama itu. nomor ininya berapa? Nah, Gitu. yang dulu Oh, yang lama ada dulu. kirim lagi Udah gitu. udah tahun Pak, udah berubah. Kita tinggal ngetik aja. Hah? Nggak usah tanda-tanda kita juga nggak apa-apa. Iya. Enggak udah di Yang enak yang di lapangan Bapak. di WA udah gitu aja kemarin. Saya nggak disuruh bayar. Iya, tahun lalu sih ya. Kerja Iya, sama. ini udah tahun lalu betul Pak. Iya, Tapi udah ke tahun ini Pak. Sama juga sama Tahun dia. lalu langsung udah Kasihan, ketik. kan? Dia di kalau kamu pensiun kan. Kirain apa nih? Kita interaktif aja lah. Silakan Bapak Ibu yang mau beli interaktif apapun unek-uneknya nih. Jadi Silakan Pak Ibrahim. FDU itu gimana kesimpulannya? Nggak perlu ya? PU. Cuma hari gini kan zaman digital, Ya, nggak perlu tuh namanya manual-manual lagi. Kaitan satu ya, dua masalah RT. Pensiunan itu kan bukan bansos Pak, jadi nggak perlu RT. Ya cukup ketua cabang atau manajer SDM. Ya, ya. Heeh. Dan mungkin juga P12 pusat nggak punya itu kali Pak ya, nggak punya kekuatan kali dengan Dapenpos ya, menekan Dapenpos gimana caranya gitu kan? Harusnya kan bisa menekan itu loh. Tapi begini Pak, pengalaman kita di validasi kemarin ya. Jadi di validasi itu ada istrinya udah meninggal tapi istrinya masih masuk. Betul. Kemudian ada istrinya udah meninggal dia kawin lagi tapi Masih yang lama. Nah, artinya kan harus ada itu case-case untuk pensiunan yang merubah struktur keluarganya. Artinya memang belum disiplin ini ketika perubahan struktur keluarga nggak dilaporkan ke Jadi cabang. kita kesimpulannya kita tahu bahwa di Dapenpos itu nggak serius Iya. untuk merubah, mengupdate Betul. informasi itu. Nah, kemudian kalau dia nggak serius itu, kalau saya menduga karena itu nilai kecil masih memaklumi aja kondisi itu tuh. Sampai nanti udah ada tegas sudah naik, baru dia robah gitu lah. Sekarang dia karena sadar itu kecil juga ada pensiunannya, biar dulu nggak usah dipotong kan. Karena merubah itu mengurangi gitu. Cuma kita jangan sampai Begitu, begini. saya. Kalau di Taspen itu kalau ada seperti itu dia Langsung ada inspeksi, betul, inspeksi. audit. Kalau ketahuan suruh Balikin Pak. lagi. Bagus juga maaf ya ini pengalaman saya kemarin itu. Saya bulan ini mengajukan DS dana sosial 4 orang ke Pak Peri ya. Karena apa? Yang meninggal bulan Juli baru melaporkan sekarang karena dia nggak ngambil gaji karena gajinya nggak ada. Jadi yang meninggal baru dilaporkan sekarang. Lah kalau dilaporkan sekarang ini sebetulnya kalau FDU-nya kosong itu kan dia bisa mengisi istri sudah meninggal. Itu keluar dari FDU yang udah dari Dapen, istri masih ada. Nah ya justru itu karena Tadi. disiplin Nggak mengupdate disiplin. datanya. Padahal udah melalui validasi. Atau waktu kita validasi nggak benar kita. Kan udah dijelasin tuh di NB-nya itu MD Tapi atau gini, kawin Pak, lagi mungkin pendapat kan saya. gitu. Jadi sebelum itu meninggal, itu validasi sudah ada, udah disiapkan oleh saya. Jadi tahu-tahu bulan depan meninggal, FDU itu udah masuk. Biasa kan dia Harus udah lapor lagi. aja sekarang. Kalau FDU-nya datang ini Agustus kan, FDU Agustus. Dia kan istri meninggal bulan Juni. Begitu FDU masuk kan dia mengisi kan istri meninggal. Ya udah nggak usah. Nah, kan? Meninggal dulu. Kalau sekarang kan dari sana udah diisi istri masih ada di situ di FDU-nya. Saya bulan ini 4 Pak, makanya Pak Peri bagus juga banyak malah sampai 4 bulan ini. Karena ada aturannya kalau pensiunan istrinya meninggal dia kawin lagi Enggak istrinya masuk. nggak bisa masuk Nggak kan masuk. baru Itu udah langsung Ini yang meninggal tuh pegawai, janda, istri pensiunan ada 1. Ada yang sudah 1 tahun, sebelum ada 1 tahun 10 bulan mengajukan kemarin. Saya tetap masih bisa karena belum kedaluarsa. Kalau DS kan harus kalau udah 1 tahun baru kedaluarsa nggak bisa. Kalau masih 10 bulan masih kemarin langsung cair KPR. Baru 10 bulan kenapa ini baru mengajukan enggak anaknya nggak ada yang pada ngurus Pak Jamal. Dan berarti kan Pak Jamal ini bisa urus ke KPR 1 hari langsung cair.
Karena belum setahun. Kalau KPD kan udah setahun, udah luar nggak bisa. Iya. Kalau 10 bulan masih bisa 4. Bekasi kemarin Pak. Ya gitu, usulan saya mendingan FDU, kasihan juru bayar kosong aja Pak. Ya, meninggal dunia lah. Iya, jadi kita ngisi sendiri Iya, aja. iya betul. Yang meninggal dunia aja. Iya. Meninggal dunia tanggal sekian udah. Soalnya kan udah dari Selesai urusannya itu. Pak Hidayat kan bilang ini, Pak Jamal nggak usah ikut-ikut itu urusannya juru bayar kan begitu. Saya kasihan, lah dikerubutin sama pensiunan, minta FDO, lah dia kan nggak bisa ini nama-nama. Nggak ngerti. Kalau kosong kan tinggal ngasih-ngasihkan aja. Iya, betul. Ya nanti dia meninggal dunia aja. Keterangan Ya itu meninggal aja dunia. saya kita Bu Ida gimana itu? masukan ke Bu Ida. Bu Bu Ida tolong Bu Ida. Bu Ida. Tolong. Yang Ibu Ida mau disampaikan apa? kasus JKT sunduk FDU-nya juru bayar nggak mau handle, terus gimana? Kita ini suruh langsung kirim pakai ini. Pesan. Langsung PDF ke P2 Pos. Pusat. Itu beda. Orang-orang itu gimana? Oh, PDF. Iya. Di PDF ke P2 Pos Pusat Pusat. Ya. atau ke Dapen? Itu kalau nggak salah dikasih namanya deh, ibu siapa gitu, dikirim, dibilang nanti dipoto melalui PDF, terus nanti telepon ke ibu siapa gitu. Repot kayak gitu Pak. Bukannya ini ke Dapen Pak ya, kok ke P2 Pos Pusat? Iya, memang kalau FDU itu apa yang punya pasar Dapen Pos. Cuma kalau penyaluran melalui Lampung Pusat, PT Pos Indonesia sebenarnya salah kamar itu. Nggak bisa. Minimal melalui P2 Pos Pak Pusat. Iya. Manajer SDM. Nanti kita datangin. Yang udah kan dulu kayak gitu Pak Banonik semua FPU kan dari ini pembayar gaji. Maka itu saya lihat, saya bilang FDU itu ada surat elektroniknya dari kantor pusat Iya, maksudnya kepada KKP. Mbak Desi mungkin itu Pak. Nah, jadi memang bukan urusan P2 Pos itu ya. Kalau P2 Pos kemarin yang validasi. Dibayar kan gitu. Nah, kalau sekarang itu yang dibayar itu adalah PT Pos kan gitu. kan Pak Hidayat, Pak Jamal itu urusan juru bayar, tapi kasihan Pak Tika, Pak Jamal gimana nih saya udah dikerubutin begitu, akhirnya saya ambil kan, saya pisahin huruf abjadnya itu. Tolong kalau Pak Jamal mungkin membantu kan sifatnya. Iya, Karena mereka memang udah tugas dia kan banyak orang di situ. Kalau kita kan datang ambil gaji langsung serahin apa yang diminta persyaratan FPU. Iya, biasanya kan seperti begitu. itu. Udah dia terima, kita terima gaji. Seperti itu yang lalu-lalu setiap Ya, tahun memang seperti itu Bu ya benar. Kita bukan tidak mau membantu. PT Pos yang menerima jual bayar itu udah Bayar, karena kan itu kita kan nyalurkan saja. berkaitan dengan pembayaran gaji Iya, Pak. betul. Orang itu ada tidaknya kan di situ. Kalau pengiriman PDF ya tergantung dia yang ngirim. Iya, bisa. Bukan kita Repot, Pak. ngirim. Kita terima Udah uang selesai. masuk ke PDF-nya orang-orangnya kita kan nggak tahu kita nggak terima. sudah selesai. Oh ya dapat juga itu. Justru ini ada nih dari Maunya praktis aja orang dia. yang dari Sumdik ini naruhin FDU di sini. Nah, saya ke sana dia nggak mau terima. Nah, gimana? Itu jadi bingung. Pakai alamat baru itu. 212 begini, kita bingung. Pakai alamat baru Bu itu. Apa Harus ada sesuatu dulu. menghadap ke SDM-nya, Iya. SDM-nya Pak. Nah, manajer SDM-nya Pak gitu. Untuk Iya. menerima Mbak Desi itu biar gimana tetap dia harus menerima FDU. Ya, merintah. Karena dia pasti nggak baca surat elektronik. Iya. Kalau dulu kan NDDP kan. NDDP. Nah, Ah, sekarang begini, surat elektronik. Pak Hidayat begini, jadi saya kan punya teman, nah nanti kalau ya masuk, itu aja. Jangan diputusin dulu yang paling ini, kita dekat dulu ya. Apa aja Iya. Setelah itu nanti kita cerita tentang aplikasi elektronik yang dari anak Pak ya yang Ini makanya baca ininya Pak. cabangnya itu Edaran. punya Kalau dia kan ada
Oke, masalah RDU udah Clear. Pak, Clear, ya? RDU itu jadi terhitung terakhir 1 November itu sudah tutup gitu loh Pak. Maksudnya. kelihatannya Oktober ya. Saya lupa ya. Kalau nggak salah Oktober itu harus sudah selesai. Karena kalau nggak bikin nggak ngumpul di Oktober, tanggal 1 November akan dihentikan MP-nya kan gitu. Ancamannya kan begitu ya. Oktober terakhir ya. 1 November akan dihentikan MP-nya. Berarti dia Oktober. Paling lambat Oktober akan ditutup. Terus tadi kesimpulan kita nggak perlu, kalau ada yang nanya ke RT RW nggak usah ya. Nggak usah. Ketua cabang aja ya. Buat cabang yang lakukan aja. Tapi ketua cabang kalau diserahi RDU mesti ditanya juga Pak. Betul. Takut Dipastikan. itu istrinya udah ganti apa belum? Halo Pak Zul. Ya Pak. Lantai 1 dekat loket. Sudah. Loket yang baru. Mbak, saya tinggal ya? Betul Zul. Baik tak? Saya tinggal. Saya tinggal ya. Ya.